Baik, kita mulai perkuliahan pada hari ini pada pertemuan ketiga tentang sistem bilangan. Jadi, konsep dasar sistem bilangan itu bilangan itu adalah suatu cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Jadi, eee, untuk sistem bilangan ini tergantung dari jumlah bilangan yang akan dipergunakan. Jadi di sini ada, 4 bentuk dari sistem bilangan. Yang pertama itu bilangan desimal, sistem bilangan biner, sistem bilangan oktal, dan sistem bilangan heksadesimal. Jadi pada bilangan desimal ini, mungkin kita lanjut slide berikutnya. Nah, ini. Jadi pada sistem bilangan desimal ini kita menggunakan 10 angka. Jadi 10 angka itu dari 0 sampai 1. Maaf, dari 0 sampai 9. Jadi itu ada 10. Jadi mulai perhitungannya itu, dari mulai bilangannya itu dari 0. Jadi untuk sistem bilangan desimal ini biasanya digunakan pada kehidupan kita sehari-hari, itu angka dari banyak, dari satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan, dan seterusnya itu kita menggunakan bilangan desimal. Di bentuk bilangan desimal ini biasanya ada berupa integer, bilangan bulat. Dan juga ada juga yang pecahan juga ada. Kemudian di sini dapat kita lihat contoh dari bilangan desimal ini. Jadi dalam penulisannya itu X 10 pangkat N. Jadi yaitu nilai dari bilangan desimal yang 10 itu dari bentuk dari satuan dari bilangan desimalnya. Jadi kalau dia puluhan itu biasanya pangkat 3, pangkat 1, yang ratusan itu pangkat 2, dan yang ribuan pangkat 3. Itu dapat kita lihat pada tabel yang pada gambar yang di sebelah ini, itu contoh bilangan desimalnya 4352. Jadi dalam penulisannya untuk 4000 itu 4 kali 10 pangkat 3. Yang ratusan 3 kali 10 pangkat 2, yang puluhan 5 kali 10 pangkat 1, dan yang satuan itu 2 kali 10 pangkat 0. Di sini kenapa 10 pangkat 0? Karena yang bilangan yang berpangkat 0 itu sama dengan 1. Sebelahnya juga ada 762,15. Jadi perbedaannya di sini itu yang satu ini bilangan berkoma. Jadi untuk 0,1 itu untuk pangkatnya itu 10 pangkat min 1. Dan 2 angka di belakang koma itu 10 pangkat min 2. Jadi seperti itu. Ini kita masuk pada sistem bilangan biner. Jadi pada sistem bilangan biner ini, itu sistem bilangan yang biasa kita gunakan pada komputer, programmer menggunakan sistem bilangan ini. Jadi bentuk sistem bilangan biner ini ada 2, yaitu 0 dan 1. Jadi kalau biasanya dalam pemrograman komputer, untuk 1 itu bernilai benar dan 0 itu bernilai salah. Jadi di sini untuk bilangan biner ini kebanyakan memang digunakan pada pada pemrograman komputer. Ini dapat kita lihat contoh dari penulisan dari bilangan biner. Ini yang 2 di belakang ini 1001 0011.
sebenarnya masih sampai di 11. Yang 2 ini sebenarnya itu simbol dari bilangan biner itu sebenarnya dalam bentuk angka kecil itu untuk menentukan itu bilangan binerkah atau bilangan desimal atau bilangan heksadesimal atau oktal. Ini lupa saya bikin fontnya menjadi kecil yang angka 2 ini di belakang, yang 00112. Jadi seharusnya ini penulisannya angkanya dalam bentuk angka kecil ini. Jadi di sini untuk kemudian yang ini 1 byte dalam komputer itu kan untuk bilangan biner digunakan dalam pemrograman komputer. Jadi untuk 1 byte data itu sama dengan 8 bit. Jadi 8 bit ini sama dengan juga 8 digit biner, angka biner. Kemudian 1 kilobyte itu 1000 byte sama dengan 8000 bit. Kemudian seterusnya sampai 1 terabyte. Dan ini pada gambar ini dapat dilihat ini konversi dari bilangan biner ke bilangan heksa. Jadi berapa nilai dari 0000110 pada bilangan biner ini ke bilangan desimal. Maaf, mungkin saya tadi bilangnya heksa ya. Maksudnya ini di bilangan desimal. Jadi di sini dapat kita lihat 0 yang pertama itu dari kanan 0 kali 2 pangkat 0. Kenapa 2 pangkat 0 itu hitungannya dari kanan dari awal itu mulai dari 0. Jadi 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 0 kali 1 sama dengan 0. Kemudian yang 1 kali 2 pangkat 1. Jadi mulai dari kanan sampai seterusnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bukan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Totalnya 8. Tapi mulainya dari 0 jadi 7 sampai ke ujungnya dari kanan. Jadi 1 kali 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Karena 2 pangkat 1 itu bilangan itu sendiri. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. Dan seterusnya. Jadi di sini didapatkan nilai desimalnya itu 6 dari nilai bilangan biner 0110. Di sini untuk bilangan biner ada yang ingin ditanyakan? Bilangan biner dan bilangan desimal tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut. Selanjutnya sistem bilangan oktal. Kalau untuk oktal ini 8. Jadi pada bilangan oktal ini menggunakan basisnya itu 8. Jadi menggunakan 8 macam simbol bilangan dalam bentuk digit angka itu dari 0 sampai 7. Ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di sini ada contoh dari sistem bilangan oktal. Di sini 137 dalam bilangan oktal ini dalam kurung 8. Itu menandakan itu bilangan oktal. Kemudian dikonversi dalam bentuk desimal. Desimal di sini ada lambang di sini dalam kurung 10. Jadi di sini untuk mengkonversinya itu yang pertama itu 1 kita kali dengan 8 pangkat 2. Kenapa 8 pangkat 2? Sama kayak bilangan biner tadi. Hitungannya dari kanan, berarti 0, 7 itu 0, 3 itu 1, dan 1 itu 2. Jadi 1 kali 8 pangkat 2, 64. Kemudian 3 kali 8 pangkat 1 itu 24. 7 kali 8 pangkat 0 itu 7. Jadi didapatkan nilai desimalnya 95.
Kemudian untuk yang gambar yang di sebelah itu konversi dari nilai desimal ke bilangan oktal. Di sini ada yang bisa bantu saya untuk menjelaskan konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal? Ada yang bisa bantu? Tidak ada ya? Masih ngantuk semua kayaknya. Oke, saya lanjut untuk menjelaskan saja. Jadi di sini untuk konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal itu nantinya kita akan bagi dengan angka 8. Kemudian didapatkan hasil bagi dan didapatkan sisa. Di sini ada tiga kolom, pembagi, hasil bagi, dan sisa. Jadi di sini yang akan menjadi bilangan oktal itu adalah sisa dari hasil pembagian. Di sini pembaginya 8, 1327 dibagi 8, itu hasilnya 165, tapi sisa 7 di sini. Di 7 ini yang kita ambil untuk bilangan awal untuk bilangan oktal. Kemudian 165 dibagi 8 itu 20, sisa 5. Jadi 5 kita jadikan bilangan kedua dari bilangan oktal. Kemudian 20 dibagi 8, sisa 4. Sini kan untuk habis di hasil bagi itu 20 bagi 8 kan 16. 16 sisa 4 dari 20. Jadi 4 kita gunakan untuk bilangan ketiga dari bilangan oktal. Nah, di sini sisa 2 di sini kan hasil dari baginya ada terdapat nilai angka 2. 2 dibagi 8 itu sisanya itu 2. Karena mungkin 2 dibagi 8 itu jadi bilangan berkoma. Jadi di sini kita ambil 2 ini adalah bilangan yang terakhir untuk bilangan oktalnya. Karena 2 dibagi 8 itu sisanya tetap 2 juga. Gitu. Kita lanjut. Ini untuk bilangan heksadesimal. Jadi untuk heksadesimal ini kita menggunakan 16 angka. Jadi simbolnya itu ada 16, yaitu dari 0, 1 sampai 9, kemudian A, B, C, D, E, F. Dia ada 16. Jadi untuk nilai heksadesimal ini ada 16 simbol. Jadi biasanya ini untuk bilangan heksadesimal ini digunakan pada warna pada komputer. Aplikasi pada komputer itu menggunakan bilangan heksadesimal untuk menentukan warna pada aplikasi komputer tersebut. Contoh di sini kita jika menggunakan warna putih kan diberi kode warna dengan pagar F sebanyak 6 ya, 6 buah. Kemudian jika warna hitam itu ada 0 sebanyak 6 angka. Kemudian di sini ada juga contoh konversi dari bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Ya, 16 ini adalah simbol untuk bilangan heksadesimal. Dan 10 itu simbol untuk bilangan desimal. Di sini untuk bilangan heksadesimalnya itu ada 7A, 9F. Jadi jika dikonversi 7 dikali 16 pangkat 3. Jadi kenapa pangkat 3? Sama dengan biner dan bilangan
tadi bilangan oktal tadi dan bilangan biner itu hitungannya dari 0 dari kanan 0, 1, 2, 3, 7 pada posisi ketiga. Jadi di sini pengalinya itu 16. Jadi 7 kali 16 pangkat 3 itu sekitar 2867,2. Kemudian A itu sama dengan 10. Jadi pada bilangan heksadesimal A itu sama dengan angka 10. A sudah 9 itu 10. Kali 16 pangkat 2 itu dapat 2560. Kemudian 9 kali 16 pangkat 1 itu sekitar 144. Kemudian F sama dengan 15. Jadi di sini simbol F itu sama dengan angka 15. Dikali 16 pangkat 0 sama dengan 15. Jadi nilai dalam desimalnya itu yang 7A9F dalam eksa ini adalah 3103,91. Jadi itu yang didapatkan dari konversi bilangan tersebut. Kemudian di sini ada bilangan pada tabel itu ada bilangan desimal, sistem bilangan biner dan bilangan heksa. Jadi di sini perbandingan dari bilangan desimal, biner dan heksa. Jadi untuk 0 itu tetap 0 dapat dilihat pada tabel ini. 1 tetap 1. 2 itu 1, 0. Pada bilangan biner dan heksa tetap 2. Dan 3 itu 1, 1. Dan seterusnya sampai itu yang ke F. Di sini sampai sistem bilangan heksadesimal ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Sudah sangat paham semua kayaknya. Nggak ada yang ingin bertanya. Izin bertanya, Pak. Ya. Yogi ya? Iya, Pak. Itu yang A sama dengan 10 itu dari mana tadi, Pak? Oh, A sama dengan 10 ini. Jadi di sini bilangan heksadesimal itu kan ada dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Jadi di sini setelah 9 itu kan huruf A ini. Jadi A ini sama dengan 10 gitu. Ini di tabel juga ada ini. A itu dalam bilangan desimal itu 10. Jadi urutannya dari 0 sampai 9 itu tetap 9. Jadi setelah 9 itu kan A, B, C, D, E, F. Jadi setelah 9 itu ada A itu sama dengan 10. Kemudian yang B sama dengan 11. Yang C sama dengan 12. Yang D sama dengan 13. Dan yang E 14, F 15. Seperti itu. Baik, Pak. Gimana Yogi? Udah? Ada lagi? Yang lain gimana? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Gak ada? Kalau nggak ada, gantian saya yang nanya. Ini yang bisa bantu jawab, ini saya mau nanya. Pada tabel itu ada bilangan desimal dengan angka 8. Itu di bilangan binernya itu 1000, 103 kali. Jadi tolong ya, ada yang bisa bantu menjelaskan kenapa itu 1000-nya 3 kali. Kenapa pada bilangan desimal 8 dan di bilangan binernya itu 1000. Ada yang bisa bantu untuk menjawab? Ada?
Nggak ada ya? Pada diam semua ya. Halo, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa ini pada bilangan biner itu 1,0003 kali? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut saja untuk slide berikutnya. Jadi di sini kita akan masuk ke satuan data. Jadi pada satuan data ini, pada komputer itu satuan datanya itu dasar sistemnya itu dalam bentuk biner. Jadi berupa 0 dan 1. Jadi 0 dan 1 ini yang disebut dengan bit. Jadi bit ini merupakan satuan terkecil dari sistem komputer. Jadi bit-bit inilah yang akan menyusun karakter apa saja yang ada pada sistem komputer tersebut. Jadi biasanya untuk karakter ini dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Jadi kita masuk yang pertama itu byte. Jadi byte ini merupakan satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII. Jadi 1 byte itu sama dengan 8 bit. Jadi biasanya pada sistem komputer yang kita gunakan itu sistemnya ASCII pada sistem karakternya. Kemudian kilobyte. Yang kilobyte ini biasanya digunakan untuk berkas gambar yang berukuran kecil. Jadi foto yang berukuran kecil, gambar yang berukuran kecil itu menggunakan kilobyte. Jadi 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Kemudian megabyte. Untuk megabyte ini biasanya digunakan untuk menyatakan kapasitas RAM dalam PC. Jadi megabyte ini biasanya kenapa megabyte untuk kapasitas RAM-nya itu untuk komputer lama itu. Komputer lama itu masih menggunakan megabyte, tapi kalau sekarang untuk RAM-nya itu udah gigabyte. Kemudian untuk gigabyte. Yang gigabyte ini menyatakan kapasitas biasanya untuk hard disk atau penyimpanan dalam PC. Jadi 1 giga mungkin udah tahu berapa megabyte gitu. Kemudian yang terabyte. Terabyte ini untuk hard disk sekarang udah capai 1 terabyte udah ada. Jadi untuk 1 terabyte itu sekitar 1024 gigabyte. Dan konversinya dalam byte itu dapat dilihat pada slide ini. Banyak berapa titik ini. Kemudian kita lanjut ke petabyte. Petabyte ini di atas dari terabyte. Kemudian untuk sistem pengkodean. Sistem pengkodean ini biasanya untuk sistem pengkodean ini digunakan untuk mengkodekan bermacam-macam karakter. Jadi untuk data yang disimpan dalam sistem pengkodean ini disimpan dalam memori komputer yang menempati posisi untuk 1 byte. Jadi bentuk penyimpanan yang 1 byte ini itu menggunakan kombinasi dari bilangan biner.
Jadi untuk masing-masing komputer itu biasanya berbeda-beda dalam menggunakan kode biner untuk mewakili sebuah karakter. Jadi di sini ada beberapa macam sistem pengkodean. Yang pertama itu ada BCD, kemudian ABCD IC, kemudian ASCII. ASCII ini yang biasa kita gunakan pada komputer kita masing-masing. Kemudian Unicode. Untuk BCD itu binary kode desimal. Itu merupakan kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Jadi sebuah karakter dari BCD itu dinyatakan dengan 4 bit karakter yang tersedia sebanyak 10 angka. Jadi 10 angka ini adalah karakter dari bilangan desimal. Jadi biasanya yang binary kode desimal ini, BCD ini digunakan pada komputer generasi pertama. Jadi di dalam tabel ini dapat dilihat untuk BCD-nya itu menggunakan 4 bit dari bilangan biner. Itu udah ada pada tabel itu untuk digit desimal dari 0 sampai 9. Jadi pada bilangan biner ini konversinya itu ke bilangan desimal untuk pengkodean dari BCD ini. Jadi digunakan itu dari desimal ke biner dan dari biner ke desimal. Kemudian ABCD IC. Nah, yang ini untuk pengkodean ini dikembangkan oleh IBM dan diterapkan pada komputer mainframe. Dan untuk karakternya itu dinyatakan dengan 8 bit. Jadi di sini untuk karakternya itu dinyatakan dengan 8 bit. Kemudian ini ada tabel dari sistem pengkodean ini dapat dilihat. Ini bentuk-bentuk dari karakter-karakter tersebut yang ada pada sistem pengkodean ini. Kemudian ASCII atau ASCII ini yang biasa kita gunakan pada komputer kita masing-masing. Di sini untuk ASCII ini dikembangkan oleh ANSI, itu American National Standard Institute. Dan untuk karakternya itu dinyatakan dengan 8 bit. Jadi pada karakter pada bilangan ASCII ini itu dalam 8 bit. Dalam 8 bit itu karakter yang disediakan itu sebanyak 226 karakter. Jadi dalam 226 karakter ini meliputi huruf, angka, dan spesial karakter juga. Kemudian termasuk juga simbol Yunani dan karakter grafis. Dan ini ada tabel dari bilangan ASCII ini. Silakan dilihat dan dipahami sendiri bagaimana bentuk dari karakter bilangan ASCII ini. Itu ada simbolnya juga, ada kodenya berapa gitu. Kemudian Unicode. Unicode ini sebuah karakter tersebut dinyatakan dalam 16 bit. Kemudian karakter ini tersedia sebanyak 65.536 karakter. Jadi dalam sebanyak karakter tersebut juga meliputi huruf, angka, dan spesial karakter juga. Dan di situ termasuk juga simbol Yunani, karakter grafis, simbol Arab, dan Cina.
Ini untuk yang Unicode. Selanjutnya ini konversi bilangan desimal ke biner. Jadi bilangan desimal di sini akan dikonversi ke bilangan biner dengan membagi bilangan desimal tersebut dengan angka 2. Jadi di sini sisa pembagian dari bilangan desimal itu akan diurutkan dari bawah ke atas dalam format 8 bit. Jadi dari atas ke bawah. Jadi dari atas itu mulai dari kanan. Mulai dari kanan, dari atas sampai ke bawah itu ke kiri. Jadi nantinya ini dapat dilihat sisanya itu 100110. Jadi kita mulai dari atas itu dari kanal, jadi 1001, kemudian 1001, 101. Ya. Jadi di sini ada contoh dari konversi bilangan desimal ke biner itu 89 bilangan desimal dikonversikan ke biner. Jadi di sini 89 bagi 2, sisa 1. 89 bagi 2 itu 44 didapatkan, tapi sisa 1. Ini sudah dapat kita nilai 1 untuk bilangan biner. Kemudian 44 bagi 2 itu sisanya 0. Masuk pada bilangan kedua itu 0. Kemudian 22 dibagi 2 itu sisanya juga 0. Masuk ke bilangan ketiga. Kemudian 11 bagi 2 itu sisanya 1. Masuk bilangan keempat. Jadi sudah kita dapatkan 1001. Kemudian selanjutnya 11 bagi 2 itu sisa maaf ada gangguan sedikit. Jadi kita dari apa tadi? Dari 11 bagi 2 itu sisa 1. Kemudian lanjut 5 bagi 2 itu sisa 1. Itu kita dapatkan nilai bilangan biner yang kelima. Kemudian hasil dari pembagian 5 bagi 2 tadi itu ada 2. Ini berarti sisa 5 bagi 2 itu 2, sisa 1, berarti kita udah dapat nilai yang kelima ya. Nilai yang kelima. Ini dari kanan itu nilai yang kelima itu 1. Kemudian 2 bagi 2 2 bagi 2 itu sisa 0. Itu untuk yang bilangan ke-6. Dapat kita sisanya 0. Kemudian 2 bagi 2 itu 1. Jadi untuk pembagian 1 ini tidak usah dibagi, tetap kita dapatkan bilangan ke-7 itu 1. Jadi di sini kenapa bilangan ke-8-nya 0 itu tinggal kita tambahkan itu 0. Nah, untuk terakhirnya. Karena tidak ada lagi bilangan yang akan dibagi lagi. Seperti itu. Jadi untuk konversi bilangan desimal ke biner ini ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu dari penjelasan saya? Tidak ada. Yang megabyte, gigabyte, yang kilobyte tadi, Pak. Bentar. Yang ini. Iya, Pak. Itu kenapa 1 megabyte itu
1024 kilobyte, Pak. Kenapa tidak genap 1000 aja, Pak? Jadi di sini dari awal itu kan apa namanya, untuk satuan data yang pertama itu kan yang terkecil itu kan bit. Jadi untuk 1 byte itu sama dengan 8 bit. Itu kan 1 byte sama dengan 8 bit itu. Jadi kemudian dikonversikan lagi untuk 1 kilobyte itu sama dengan 1024 byte. Di sini kenapa ada angka 24? Itu bentar. 8. Saya lupa juga. Bentar. Itu kalau nggak salah itu memang ketentuan dari sistem penyimpanan dari satuan data tersebut. Jadi karena untuk satuan terkecilnya itu untuk 1 byte itu 8 bit. Jadi untuk kilobyte itu kalau 1 kilo kan sebenarnya kan 1000 gitu. Jadi untuk pengalinya itu kan ada tiga apa namanya? 3 jenjang itu. Dari byte ke kilobyte itu kan itu dikasih 1000 itu. Ada 3 apa namanya untuk konversi satuan itu yang dari misalnya dari gram ke kilogram itu kan sekitar 1000, jadi naik 3 tingkat kan. Jadi dari byte ini yang 8 ini dikali 3 juga gitu. 8 kali 3 24. Jadi didapatkan di sini di belakang itu harus pakai angka 24 karena dari byte ini jika dikonversikan ke bit itu 8 bit kan. Jadi bukan apa namanya, bukan satu byte itu bukan 10 bit atau istilahnya bukan bilangannya itu bukan bilangan apa ya, yang kayak misalnya kayak yang 1001 megabyte itu 1024 kilobyte kan, bukan bukan yang kayak satuan berat. Kalau satuan berat kan 1 kilo kan sama dengan 1000 gram itu. Jadi di sini ada konversi dari byte ke bit, ada 8 bit, makanya di sini ditetapkan 1024 gitu. Seperti itu. Jadi tidak bisa. Baik, terima kasih, Pak. Iya. Jadi nggak bisa bilangannya itu nggak bisa konversinya itu dari kilo ke byte itu nggak bisa 1000 gitu. Karena masih ada dari bit byte ke bit itu ada 8 bit lagi. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Nggak ada? Ini untuk konversi bilangan desimal ke biner ini udah paham semua ya? Kalau udah paham kita lanjut. Yang itu, Pak. Apa? Yang 01 yang tadi, Pak. 0101 1001 terus ada 2 di bawahnya tuh. Mana tuh, Pak, depannya? Ini yang 2 ini simbol dari bilangan biner ini. Kayak yang 89 itu 89 di bawahnya kan ada angka 10 itu. Itu bentuk dari simbol dari bilangan desimal. Jadi untuk membedakan bilangan ini, sistem bilangan ini pada bawah bilangannya itu dibikin kayak yang desimal itu 10, yang biner itu 2 di bawahnya. Gitu. Ada lagi? Hanya Yogi saja yang kuliah di sini. Yang lain bagaimana? Udah paham? Udah. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini mohon maaf ya, udah ada agak gangguan-gangguan suara-suara orang lagi renovasi di luar. Kemudian ini konversi dari bilangan desimal ke oktal.
Jadi pada bilangan desimal ke oktal ini, oktal itu kan 8. Jadi untuk mengkonversinya itu dibagi ke 8 dengan nilai 8. Sampai nilai tersebut tidak bisa dibagi lagi. Jadi sisa dari hasil bagi tersebut yang kita jadikan itu bilangan oktal. Di sini dapat dilihat 147 untuk bilangan desimal kita konversikan ke bilangan oktal. Nah, jadi di sini 147 dibagi 8 itu hasilnya 18, tapi sisa 3. Jadi 3 ini adalah bilangan pertama untuk bilangan oktal. Kemudian 18 dibagi 8 itu sisa 2. Sisa 2 dan hasil baginya itu 2. Jadi karena tidak bisa dibagi lagi 2 dengan 8. Jadi hasil bagi yang terakhir itu yang kita gunakan untuk nilai ketiga dari bilangan oktal. Jadi didapatkan 2, 2, 3. Itu angka 8 itu dalam bentuk bilangan oktal. Untuk konversi ini ada yang masih ragu? Tidak ada? Tidak ada, alhamdulillah. Tidak paham semua ini. Kita lanjut. Ini konversi dari bilangan desimal ke heksadesimal. Jadi untuk konversi ini, bilangan desimal itu dibagi dengan 16. Dengan 16, sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi. Ini kenapa 16 pembagiannya? Karena untuk heksa itu untuk karakter dari heksadesimal itu ada 16 karakter ini. Jadi contoh di sini itu ada 123 dibagi 16. Itu hasil pembagian 7, sisanya 11. Jadi yang sisa 11 ini kita konversi ke bilangan heksa. Jadi yang 11 ini pada bilangan heksa itu adalah huruf B. Jadi di sini untuk karakter pertama dari bilangan heksa ini adalah kita dapatkan 11 yang dikonversi menjadi B, jadi kita dapatkan B. Kemudian sisa dari hasil pembagian tadi, bukan sisa, tapi hasil bagi dari pembagian 123 bagi 16 itu ada 7. Di 7 ini sudah tidak bisa dibagi lagi dengan 16. Jadi kita dapatkan untuk nilai kedua itu 7. Jadi konversi dari 123 itu 7B dalam bentuk heksadesimal. Oke, kita lanjut untuk konversi selanjutnya itu bilangan desimal ke bilangan biner ke bilangan desimal. Jadi di sini untuk konversi ini dari biner ke desimal itu kita kalikan, untuk angka biner itu kita kalikan 2 semua. 2 itu maksudnya 2 bilangan berpangkat. Jadi yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya itu untuk dari kanan itu kita mulai pangkatnya itu dari 0 sampai ke kiri 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang terakhir itu ada 2 pangkat 5. Jadi dapat dilihat di sini hasilnya dari 101011 ini, hasil konversinya ke desimal itu kita dapatkan 53. Tuh. Ini dari konversi ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sangat sudah paham semua. Kemudian di sini konversi dari bilangan biner ke oktal. Oktal ya. Jadi pada konversi ini untuk sistem pembagiannya itu
bit-bit biner itu kita kelompokkan 3 digit dari kanan. Kemudian untuk mengkonversinya itu tidak bisa langsung ke oktal, jadi kita konversikan dulu ke desimal. Jadi 3 digit yang sudah kita kelompokkan tadi kita konversikan menjadi desimal. Kemudian baru kita kita konversikan ke oktal. Jadi di sini dapat kita lihat itu ada bitnya itu 10 10 10 11. Kemudian dikonversikan menjadi oktal. Nah, jadi di sini untuk 33 itu berarti dari kanan itu 011, kemudian 101, kemudian 10. Jadi di sini ketika dikonversikan 011 itu adalah 3, 101 adalah 5, 10 adalah 2. Nah, jadi di sini untuk konversinya itu dalam bilangan desimal, dan bilangan desimal ini akan menjadi bilangan oktal nantinya. Jadi di sini untuk konversi bilangan biner ke oktal ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya yang akan nanya lagi. Saya coba tanya ya. Itu yang 011 itu kenapa bisa didapatkan angka desimalnya itu 3? Ada yang bisa bantu jawab? Ada? Hasil konferensi dari itu, Pak. Gimana? Hasil dari konferensi bilangan biner ke desimal, Pak. Ya, kenapa dapatnya 3? Kalau kosong itu kan 0 kali 2 pangkat 0. Terus 1 kali 2 pangkat 1. Ya. Terus satunya lagi yang terakhir 1 kali 2 pangkat 2, Pak. Jadinya hasilnya 3 gitu. Mana 3? 2 kali 2 pangkat 2 itu 2 pangkat 2 4. 4 kali 2 8. 2 kali 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 2 4. 12. Jadi yang untuk konversinya itu dari kanan. Jadi di sini 1 kan yang di kanan itu 011 kan yang di kanan itu kan angka 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu berapa? Ada yang tahu 2 pangkat 0? 2 pangkat 0 berapa? Ada yang tahu? 1, Pak. 1 kan? Iya, Pak. Ya. 1 1 kali 2 ya. Kalau selanjutnya itu yang 1
Satu yang selanjutnya satu tadi 1 kali 2 pangkat 0. Itu kan 1 berarti 1. Soalnya 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. 2 kali 1, 2. Berarti 2 tambah 1, 3. Yang 0 lagi, tetap 0 hasilnya. Jadi kita dapatkan nilainya itu 3. Di sini saya coba dulu. Bisa nggak ya? Itu tadi berapa? 0, 1, 1 ya. Berarti untuk bilangan pertama itu 1 kali 2 pangkat. Ini pangkatnya gimana ya? Pangkat 0 ya. Saya dalam kurung aja. Biar nggak susah. 2 pangkat 0 sama dengan 2 pangkat 0, 1. 1 kali 1, 1. Kemudian 1 yang kedua. Ini nampak kelihatan kan? Tampil kan? Di apanya? Di HP masing-masing? Yang saya ketik di... Enggak, Pak. Tampilannya halaman web tidak tersedia, Pak. Apa? Iya, Pak. Halaman Terjadi web tidak kesalahan tersedia. katanya. Oh, tidak tersedia. Oke. Bentar, saya ganti aja. Bentar. Kalau ini, notepad-nya udah tampil. Udah, Pak. Udah, Pak. Jadi kan tadi 11011. 111 dari kanan kita ambil 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu 1. 1 kali 1, 1. Kemudian yang angka yang kedua 1 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa? 2 pangkat 1 berapa? Ada yang tahu? 2, Pak. 2 kali 1, 2. Berarti 2. kita dapatkan ini udah 1 tambah 2 itu 3 kan. Kalau untuk yang bilangan selanjutnya kan itu 0. Jadi 0 itu tetap 0. Berarti kan ini udah pas kita dapatkan 3. Bentar. Ya. Ini tadi. Nah ini. Jadi slide-nya udah tampil kan? Udah, Pak. Udah. Belum, Pak. Jadi ini Udah, Pak. kenapa didapatkan 3 itu dari 011 itu konversi dari tadi, yang tadi itu. Kemudian yang 101 itu kenapa 5? Ada yang bisa bantu jawab kenapa dapatnya 5? Yang 101. Ada?
Ada? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Ini konversi dari bilangan biner ke heksadesimal. Di sini kalau untuk ke bilangan tadi bilangan apa? Bilangan oktal itu bilangan binernya dikelompokkan dalam tiga bentuk bilangan biner. Tapi kalau heksadesimal ini bilangan binernya dikelompokkan dalam bentuk 4 bilangan. Jadi keempat digit bilangan tersebut dikonversikan menjadi desimal, kemudian dari desimal baru ke heksa. Nah, jadi di sini coba dilihat dulu ini konversinya nanti dari biner desimal heksa ini coba diperhatikan dulu. Saya tinggal sebentar. Gimana udah ada yang paham maksud dari konversi dari bilangan biner ke heksadesimal ini? Jadi di sini saya mau nanya, kalau sudah paham. Atau ada yang mau nanya sebelum saya bertanya? Ada? Ada, Pak. Ya, Pak. Siapa tuh? Itu, Leki, Pak. ya? Maka ditulis menjadi terus sama dengan AB sama dengan 6 AB itu 16. Kenapa bisa hasilnya seperti itu, Pak? Oh, itu. Jadi di sini kenapa AB 16 kan 16 ini adalah simbol dari bilangan heksa ini. Kemudian kenapa AB itu dari bilangan biner itu dikonversi ke bilangan desimal terlebih dahulu. Jadi yang bitnya itu dikelompokkan menjadi 4. Jadi 1011 itu dikonversikan ke bilangan desimal itu jadi 11. Dan yang bilangan selanjutnya itu yang 1010 ini dikonversikan jadi 10. Jadi kenapa di sini dapatnya A dan B? Jadi ini konversi yang dari dari ini tadi. Jadi untuk angka 10 dalam desimal itu kode di bilangan heksa itu huruf A. Dan yang 11 itu B. Jadi makanya di sini didapatkan mana tadi? Ini. Jadi di sini didapatkan itu 10 itu A dan 11 itu B. Jadi konversi dari 1010101111 itu ke bilangan heksanya itu A dan B. AB kemudian 16 itu simbol dari bilangan heksadesimal. Seperti itu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, gantian lagi. Saya yang mau nanya sama siapa ya? Tadi yang nanya cowok. Sekarang yang saya mau nanya ke cewek aja lagi. Ini
Siti Ayu Latifah. Masih ada orangnya? Hadir, Pak. Ada. Ini yang bilangan biner 1010 ini kenapa dapatnya 10? Bisa bantu jawab? Tahu? Kenapa bisa dapat dalam bilangan desimal 10? Gimana? Bisa jawab? Atau mungkin temannya yang lain yang cewek ada yang bisa bantu jawab? Karena saya lihat ini udah paham semua, ini nggak ada yang mau nanya kan? Berarti udah paham nih kan? Sangat paham sekali atau tidak sama sekali? Tidak paham. Tidak paham? Jadi tadi selama saya menerangkan tidak memperhatikankah atau bagaimana ini? Oke, yang lain. Mungkin yang dari yang cowok ada yang bisa bantu jawab? Ada? Nggak ada juga. Yang cowok nggak ada? Nggak ada juga ya. Nggak ada? Aduh, mana ini? Masa konversi dari biner ke desimal aja masih ada juga yang nggak paham kan? Atau perlu kita nanti tatap muka aja? Oke, kalau tidak ada saya lanjut aja. Ini untuk bilangan dari oktal ke desimal. Jadi untuk konversi dari oktal ke desimal itu kita kalikan dengan 8 bilangan 8 yang berpangkat ini. Jadi sama kayak bilangan sebelumnya itu dari kanan itu pangkatnya 0 sampai ke kiri. Itu. Jadi untuk konversinya itu yang 371 bilangan oktal itu dikonversi ke desimal itu didapatkan 249. Nah, kemudian ini konversi bilangan oktal ke biner. Nah, di sini itu ada bilangan oktalnya itu 71. Jadi untuk masing-masing bilangan itu kita konversikan ke dalam bentuk 3 bilangan biner. Jadi kenapa 3 bilangan biner? Karena tadi untuk konversi dari biner ke oktal kan kita mengelompokkan nilai bilangan biner itu jadi 3 digit per kelompok. Di sini kita kembalikan juga jadi 3 digit. Jadi untuk 1 itu 001 dan untuk 7 itu 111. Jadi bisa dituliskan itu dari 718 itu maksudnya itu sebenarnya ini yang 8 ini itu simbol dari bilangan oktal. Jadi sebenarnya ini 71. Jadi saya lupa membuat huruf kecil untuk bilangan simbol bilangan oktal ini angka 8 ini. Jadi 71 itu sama dengan 00111001. Kenapa di sini didapatkan ini? Yaitu yang pertama itu kita mulai dari kanan itu yang angka 1001.
Jadi 3 digit pertama itu 001, kemudian lanjut ke 3 digit berikutnya 111. Kemudian yang depannya itu karena tidak ada lagi, kita tambahkan saja nilainya itu 00. Itu. Nah, kita lanjut ke bilangan oktal, ke heksadesimal. Di sini untuk konversi dari bilangan oktal ke heksadesimal, kita terlebih dahulu mengkonversinya ke bilangan biner. Jadi dari oktal ke biner dulu, dari biner baru ke heksa. Jadi di sini untuk angka 243 ini dapat dilihat jika dikonversikan ke biner itu untuk 2 itu 010 dan 4100, dan yang 3 itu 011. Jadi jika disatukan dari 3 angka biner tadi, itu kita mulai dari angka 3 itu dari kanan 011, lanjut ke 4 itu 100, itu 100. Kemudian yang 2 10. Jadi yang nolnya yang tidak kita masukkan karena udah cukup 8 kan, 8 digit. Jadi dibagi 2 jadi 44. Yang satu itu 0011, yang satu lagi yang 1010. Jadi jika dikonversi yang 1010 ini adalah A. Untuk A tadi itu untuk bilangan desimalnya itu 10. Berarti 1010 ini jika dikonversikan itu nilainya 10. Dan dikonversikan ke heksa itu nilainya A. Kemudian yang 0011 jika dikonversikan ke desimal itu angkanya itu 3. Jadi jika dikonversikan dari desimal ke heksa tetap 3. Karena untuk simbolnya masih dalam rentang 01 sampai 9. Jika sudah melewati angka 9 itu sudah masuk ke huruf lagi A, B sampai F. Maka di sini didapatkan konversi 243 itu A3. Lanjut ke bilangan heksadesimal. Di konversi heksa ke desimal. Jadi contohnya di sini ada 8F dalam heksa dikonversikan ke desimal. Jadi sama kayak konversi sebelumnya itu 16 untuk heksa itu kita kalikan 16 dengan pangkat dimulai dari kanan itu 0, jadi 16 pangkat 0 untuk pengali dari F, kemudian yang 8 itu 16 pangkat 1. Dan didapatkan 143. Nah, ini konversi dari heksa ke biner. Jadi untuk heksa ke biner itu contoh di sini 8F itu dari bilangan heksa dikonversi ke biner itu didapatkan untuk 8 itu 1000. Kemudian yang F itu 1111, 4 kali. Di sini ada yang tahu kenapa yang F ini nilainya itu 1111? Ada yang tahu? Nggak ada? Tidak ada. Kalau F itu dalam bilangan desimal itu nilainya berapa? Yang F, ada yang tahu? Yang F. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya lanjut aja. Ini konversi dari bilangan heksa ke oktal. Ini contoh kalau untuk konversi heksa ke oktal itu harus dikonversi ke biner dulu, kemudian dikelompokkan 3 lagi,
baru bisa dikonversikan ke oktal. Itu. Jadi ke konversi dari biner ini ke oktal itu tetap dalam bentuk desimal, cuma di sini membedakan itu konversinya itu kita konversikan bilangan biner itu dalam kelompok 3 digit. Jadi yang ini kenapa yang pada yang angka 2 ini cuma 2 digit, itu yang 10 karena sebenarnya ini ditambahkan 0 di depan itu hasilnya tetap sama juga gitu. Seperti itu. Jadi untuk konversi 8F didapatkan 217. Jadi dari sekian banyak penjelasan saya, apakah ada yang ingin ditanyakan atau yang diragukan? Bapak mau nanya, Pak. Gimana? Mau nanya, kenapa kan hasil desimalnya 8 kan, Pak? Kenapa binernya nggak 8 digit juga, Pak? Kalau untuk bilangan biner itu kan konversinya itu yang digunakan hanya 2 digit. Yaitu 0 dan 1 saja. Kalau dari heksa kita bikin di biner 8 itu bukan biner namanya, tapi itu bisa jadi masih tetap di heksa atau dalam bentuk desimal. Tapi kalau di sini kita bikin kita gantian biner ini jadi desimal, kita bikin 8 baru benar. Bisa itu. Dalam bilangan desimalnya itu 8. Kalau di biner ini kita ganti desimal, itu bisa kita bikin di sini yang 8 ini 8, yang F ini F itu 15 kalau nggak salah. Jadi F kita di sini angkanya 15 ini, bukan 1 4 kali ini. Seperti itu. Berarti sama kayak pertanyaan Bapak yang pertama ya, Pak. Kenapa 8 tuh nggak ada 8 digit? Karena nolnya ditambahin lagi 4 lagi kan, Pak, biar jadi 8 digit. Maksudnya gimana? Yang tadi kan Bapak nanya, kenapa 8 tuh nggak hasilnya 100 kata Bapak kan? Ya. Kenapa nggak 8? Karena kosong-kosongnya ditambahin lagi 4 lagi, Pak, biar jadi 8 digit. Bukan seperti itu. Jadi di sini kenapa 8 ini saya coba bantu jelaskan ntar. Itu kenapa 8 kan? Iya, Pak. Ini ada angka 8. Itu kan 100 itu. Jadi sebenarnya dalam konversi bilangan biner itu yang 8 itu 1 dikali 2 pangkat 4. Bentar. Ini kalau untuk pangkat kan 2 pangkat 4 adalah 8 kan. 2 pangkat 4 adalah 8 kan. Berarti ini udah kita dapatkan nilai dari angka 8 ini. Itu pada urutan keempat itu adalah 1. Jadi kayak gini, tadi kan 1, 0, 0, 0, 0 itu. Jadi kalau kita konversikan yang 100 ini, berarti 0 dikali 2 pangkat 0. Itu sama dengan 0. Kemudian yang 0 kali 2 pangkat 1 itu masih tetap 0. Kemudian 0 kali 2 pangkat 2. Ya, hasilnya 0 juga kan. Baru ya, nanti Pak. 1 kali 2 pangkat 3. salah. 3 seharusnya ya. Bukan 4 ya. 3. Ya, baru 2 pangkat 3. Hasilnya 8 kan.
Makanya di sini kenapa 0 yang dari kiri ke kanan kenapa 0 semua? Karena yang perkalian 2 pangkat 3 itu udah didapatkan 8. Itu. Langsung angka 8. Coba kita bikin 9. 9. Kalau di 9, ini kan 1 kali 2 pangkat 3 kan udah 8 ini. Jadi masih sisa 1 kan. 1 ini di mana bisa kita dapatkan itu di sini. 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0, 1 kan. 1 kali 1, 1. Baru kita dapatkan hasilnya ini 1 tambah 8 itu baru 9 kan. Jadi untuk perkodeannya itu kalau misalnya dari kanan ke kiri itu berarti 001 itu. Jadi untuk konversi dari 9 ke biner itu 1001. Kalau kita pakai yang 10. Kalau angka 10 di sini berarti 2 kan? 2 pangkat 1 itu 10. Berarti ini nggak perlu, maksudnya 2 pangkat 1 itu 2 kan? Jadi yang pangkat 1 adalah nilai dari bilangan itu sendiri kan? Berarti kita dapatkan 2 berarti di sini yang di 2 pangkat 1. Jadi di sini kita ganti jadi 0. Baru kita ganti di sini lagi. Ini jadi 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 1 sama dengan 2 kan? Berarti untuk konversinya ke biner lagi, ini kita ganti jadi 0 dan ini jadi 1. Jadi 10 kita dapatkan. Sampai di sini ada yang ragu dari apa? Ada yang kurang paham dari penjelasan saya? Mana? Tidak ada? Tidak ada paham kan dari penjelasannya?